Situasi pasca Kongres Berlin membawa Jerman menuju puncak masa kemasannya. Namun, di tengah masa kejayaannya, muncullah malapetaka yang menjadi awal kehancuran Jerman dan negara-negara Eropa yang turut bersamanya. Yuk kita bahas. Banyak baca, banyak lupa, sedikit baca, sedikit lupa, gak ada yang baca, gak ada yang lupa. Jadi ngapain dong belajarnya? Serah, mau ditonton, mau didengar, mau diskusi, yang penting kamu belajar. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana Kongres Berlin dan bagaimana Jerman dengan politik balance of power-nya, seimbangannya yang dimotori oleh Otto von Bismarck. Nah, setelah Kongres Berlin ini gimana nih situasi Eropa? Ini akan kita bahas sekarang. Apa dampaknya ketika Kongres Berlin ini sudah berlangsung? Nah, seperti yang kalian ketahui, beres Kongres Berlin itu kan kita udah lihat ada pembagian-pembagian wilayah-wilayah Eropa. Ada yang jadi negara baru, ada juga yang menjadi negara yang semakin besar gitu ya. Contohnya kayak Austria-Hungaria dapat beberapa wilayah Balkan di sini nanti ini jatuh ke tangan dia, seperti nanti Kroasia, seperti nanti Slovenia, Bosnia juga termasuk ya di sini. Ini Austria-Hungaria. Nah, sementara nanti beberapa negara barunya itu ada seperti Romania, Hungaria, dan juga Serbia. Nah, itu lagi ada Yunani. Walaupun Yunani sebenarnya sudah duluan ya, tapi kita harus cantumkan dulu Yunani juga termasuk negara baru. Kenapa ada negara-negara baru ini juga? Ini sebagai penahan gejolak-gejolak negara-negara Balkan waktu itu yang ada semangat nasionalismenya sebagai sebangsa Slav ya, jadi pengen merdeka juga dari tangan Turki yang dominannya adalah bangsa Turki yang punya agama Islam, sementara di sini ada Katolik Roma dan ada Katolik Ortodoks Yunani di sini. Ada sentimen agama juga, ada sentimen bangsaan juga yang membuat mereka pengen merdeka, dan itu dikabulkan di Kongres Berlin. Jadi wilayah Turki Ottoman di sini semakin sedikit, semakin sempit. Rusia ada beberapa dapat di daerah Kars, Batum atau Armenia sekarang ya, sekitaran sinilah ya, dia dapat. Dan juga ada bantuan ekonomi dari Jerman. Jadi sebenarnya win-win solution untuk beberapa negara Eropa lain, tapi bagi Turki sebenarnya itu jadi masalah. Namun kita harus paham dulu, Turki di sini juga ya negara yang the segment of Europe, dengan arti negara besar, sangat kaya tapi sangat rentak, sakit-sakitan, sehingga gampang banget untuk dicomot-comot wilayahnya. Ya, contohnya kayak Mesir dan Afrika Utara itu rebutan antara Prancis dan Inggris. Sementara wilayah Balkan nanti rebutan antara Austria-Hungaria dengan Rusia. Nah, Jerman sebenarnya nggak ada ikut campur tangan, tapi dia menjaga stabilitas Eropa. Itulah kenapa dibentuk nanti oleh Otto von Bismarck itu Kongres Berlin. Nah, sekali lagi kita lihat negara-negara Eropa mulai fokus ke Turki dalam artian begini. Ada yang kita sebut namanya masalah Timur. Masalah Timur ini adalah masalah di mana bagaimana kepentingan negara-negara Eropa itu terutama Jerman, Prancis, Inggris, Rusia, Austria-Hungaria terhadap negara Turki, status negara Turki maupun jajahannya, terutama jajahan Turki yang wilayahnya di Afrika Utara, Balkan dan Timur Tengah ya. Nah, itu bagaimana nih statusnya? Kenapa mereka punya kepentingan? Semua barang itu butuh namanya distribusi, semua barang juga butuh bahan baku, dan mereka juga butuh jajahan untuk memperluas area industrinya juga. Nah, hal inilah yang membuat nanti wilayah Turki yang dianggap sangat ideal sekali diambil, ditambah Turkinya juga sedang lemah. Jadi itulah yang disebut namanya masalah Timur. Situasi setelah Kongres Berlin itu aman sebenarnya, tapi timbul masalah ketika tahun 1888, nah ini ada masalah nih. Ketika nanti Kaisar Wilhelm I meninggal pada bulan Maret ya, meninggal, dan nanti dia digantikan oleh anaknya yang bernama Friedrich III. Nah, Friedrich III jadi kaisar lah, menggantikan Wilhelm I yang telah meninggal. Nah, Kekaisaran Jerman digantikan oleh Friedrich III, namun itu hanya berlangsung singkat karena cuman langsung berapa bulan Juninya nanti Friedrich III meninggal, sehingga yang menggantikan dia adalah nanti anaknya sendiri, yaitu bernama Wilhelm II
atau dengan kata lain adalah cucu dari Wilhelm pertama. Dari sini kita udah bisa lihat bahwa keadaan Jerman di sini mulai ada perubahan. Tahun 1888 itu adalah pergantian 3 kaisar, di mana nanti kaisarnya adalah Wilhelm II. Cuman Wilhelm II ini punya masalah sentimen, terutama kepada Otto von Bismarck. Ini masalahnya nih ya. Jadi Otto von Bismarck itu kan sahabatnya dari kakeknya sendiri, itu Wilhelm I. Cuman bagi seorang Wilhelm I, dia itu seperti ancaman, terlalu dominan gitu. Padahal Otto von Bismarck sebenarnya adalah sosok yang loyal terhadap kaisarnya. Cuman ya mungkin ya terlalu jauh gapnya, dan Wilhelm II di sini punya ambisi sendiri. Mungkin karena dia masih muda ya, jadi pengen punya ambisi sendiri untuk mendominasi di wilayah Jerman. Nah, akhirnya Otto von Bismarck sebagai Chancellor atau Perdana Menteri itu pun dipecat oleh sang Kaisar Wilhelm II. Nah, disinilah mulai muncul masalah nantinya di Jerman. Seperti kita ketahui, Jerman punya perjanjian-perjanjian sangat seimbang dengan negara-negara Eropa lainnya dalam Kongres Berlin, seperti halnya kepada Rusia. Seperti itu, wilayah Kars-Batum udah jatuh ke tangan Rusia, ditambah Jerman juga membantu Rusia dalam industri dengan bantuan ekonomi. Industri Rusia sedang digenjot ya saat itu, dan Jerman tuh bisa membantu secara ekonomi dan juga ilmu pengetahuan juga, sehingga Rusia pun mau waktu itu menandatangani Kongres Berlin. Itulah jaminan dari Jerman di bawah Otto von Bismarck. Tapi oleh Wilhelm II, bantuan ekonomi itu ditarik. Nah, Wilhelm II ini melaini dari Otto von Bismarck, jadi bantuan ekonomi ditarik Rusia, sehingga Rusia pun jadi sakit hati di sini. Sialnya lagi, Wilhelm II justru bukannya dia memandang Rusia untuk menjaga ya supaya nanti kalau terjadi perang dengan Prancis supaya Rusia tidak campur tangan ya dari wilayah timur, tapi dia malah mencabut bantuan ekonomi dan malah membantu Turki dalam hal industri bahkan militer. Jadi Turki itu dibantu oleh Wilhelm II karena Wilhelm II ini punya ambisi untuk menguasai wilayah-wilayah jajahan baru. Nah, dianggap Turki ini punya kapasitas untuk diambil wilayah-wilayahnya. Jadi pengen ada hak-hak tertentu untuk wilayah teritorial Turki gitu. Untuk apa? Bahan baku dan juga untuk pemasaran pastinya ya. Nah, jadi Wilhelm II di sini merangkul Turki, bahkan ingin membangun jalur kereta api dari Berlin menuju Baghdad. Bayangkan itu, jalur kereta itu dibangun otomatis akan menumbuhkan perekonomian dan juga industri sekitarnya, khususnya untuk wilayah Turki. Tentunya musuh bebuyutan Turki di sini adalah Rusia, tidak senang dengan keadaan ini. Kemudian Wilhelm II mencabut. Ya, Wilhelm II itu mencabut juga hal-hal yang jadi jaminan dengan negara Inggris. Contohnya apa? Inggris itu kan paling tidak senang disaingi dalam 3 hal, yaitu industri, terus dalam hal jajahan, imperialisme, dan juga angkatan laut. Nah, masalahnya Jerman yang waktu itu, si Otto von Bismarck ya, walaupun dia berjanji made in Jerman hanya untuk buatan Jerman saja, untuk negara Jerman saja, ketika Wilhelm II itu buatan Jerman disebar ke seluruh Eropa, bahkan sampai ke wilayah-wilayah di Asia gitu ya, termasuk Afrika juga. Tentunya Inggris ini sangat sakit hati di sini. Mulai tidak senang nih dengan Wilhelm II. Masih sabar di sini. Muncul lagi masalah ketika Wilhelm II itu juga pengen memperluas wilayahnya, terutama wilayah-wilayah Afrika ya dan Asia Pasifik nantinya. Jadi wilayah Afrika nanti langsung dicaplok nih sama Wilhelm II, seperti wilayah Togo nanti ya, wilayah Togo, Ghana, Kamerun. Nah itu, dan beberapa Kongo juga hampir ya, itu juga diambil sebagian juga sama Jerman. Nah itu tuh mulai itu diambil sama Wilhelm II ya, menjadi wilayah negara mereka. Inggris pasti tidak senang di sini karena Afrika Tengah ke selatan itu kan sebenarnya itu juga wilayah yang sedang diincar sama Inggris di sini. Dan paling bencinya Inggris itu adalah ketika angkatan laut nih ya. Inggris itu paling jaya dengan angkatan lautnya, dengan semboyannya ya. Britannian rules the waves. Tiba-tiba nanti Jerman dengan semboyannya Unser Cliff of the Meer. Masa depan kita ada di samudera yang luas. Itu kata Wilhelm II. Dan
Kalau Inggris menguasai permukaan air, maka kita menguasai dalam air. Dengan kata lain, Wilhelm II membuat Jerman bisa memproduksi nanti namanya kapal selam. Luar biasanya ya. Jadi Inggris tahu akan hal ini dan tentunya dia sangat tidak senang. 3 hal yang tidak disenangi Inggris, yaitu apa? Persaingan dengan industri, persaingan global imperialismenya, dan juga persaingan dengan angkatan lautnya. Dan Jerman lewat Wilhelm II itu semuanya dibatalkan. Kemudian soal Jerman dengan Austria-Hongaria. Nah, ini beda sendiri ya. Austria-Hongaria ini kalau tadi sama Inggris bikin sakit hati Inggris, sama Rusia bikin sakit hati Rusia. Nah, sama Austria-Hongaria dia tetap menjalankan politik yang dilakukan Bismarck, yaitu Austria-Hongaria tetap dirangkul, bisa bekerja sama dengan baik. Bahkan ya mereka menciptakan namanya aliansi ya, aliansi dengan 2 negara, yaitu Austria-Hongaria dengan Jerman. Walaupun nanti kelak turut serta adalah Italia. Nah, Italia pun nanti akan turut serta masuk ke nanti blok, sehingga muncullah kita sebut namanya Triple Aliansi. Itu 3 negara, yaitu Italia, Jerman, dan Austria-Hongaria. Nah, kenapa Italia masuk ke blok Triple Alliance? Nanti akan saya jelaskan secara terpisah ya. Terus bagaimana dengan imbangnya? Nah, kan ini Rusia sakit hati nih, terus Inggris sakit hati juga. Sesakit hatinya Inggris terhadap Prancis ya, tapi mereka juga tahu Prancis juga dendam sama Jerman ya sih. Tapi si Inggris itu lebih bermasalah kalau dia istilahnya melawan Jerman ini lebih berbahaya daripada melawan Prancis, sehingga dia lebih baik berteman dengan Prancis, walaupun dia ada persaingan nanti terutama di wilayah jajahan di wilayah Afrika Utara maupun juga nanti wilayah Asia. Ya udah, nggak apa-apa, mungkin disitulah ada kompromi antara Inggris dan Prancis, mereka pun bergabung. Ditambah nanti mereka juga meminta Rusia di sebelah timur sana nanti untuk bergabung dengan mereka. Rusia otomatis mau bergabung. Kenapa? Karena kita lihat Turki pun dibantu oleh nanti Jerman. Nah, pada abad 20 awal nanti mereka membentuk namanya Triple Entente ya. Negara-negara Inggris, Prancis maupun Rusia itu nanti imbang dari Triple Alliance. Sini kita lihat ya permasalahannya nanti 2 negara ini gara-gara pergantian kaisar di Jerman jadi berdampak terjadinya persaingan dan mulai memunculkan politik-politik aliansi. Dan ini jadi kesimpulan di mana negara Jerman, Austria-Hongaria, dan nantinya Italia bergabung menjadi Triple Alliance, sementara Inggris, Prancis, dan Rusia ini bergabung menjadi Triple Entente. Jadi ada 2 kubu raksasa nanti menjelang Perang Dunia Kedua. Inilah sebab umum selanjutnya itu politik aliansi. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.